daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Berangan-angan pindik. Atau kasrul amal. Angan-angan pindik artinya selalu merasakan bahwa dirinya akan segera mati dan meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Itu artinya kasrul amal, merasa parak mati, parak meninggalkan dunia. Permasalahan ini telah dibahas secara panjang lebar oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam permulaan kitab An-Nasaihud Diniyah, dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Para ulama mengambil daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jar mereka, man kasura amaluhu akramahullah bi arba'i karamat. Orang-orang yang angan-angannya pindik, orang-orang yang merasa bahwa kematiannya itu dekat, orang ini diberi Allah 4 karamah, 4 kemuliaan. Yang pertama, kuwatul ibadah, kuat ibadah. Karena dia merasa bahwa umurnya kada panjang, kada lawas lagi. Yang kedua, Allah memberikan dia qalilul ham, sedikit duka cita. Orang ini hidupnya kada tapi duka cita. Yang ketiga, diberi Allah ridha bil qalil minad dunya, dia ridha dengan yang sedikit daripada dunia. Yang keempat, nurun fi qalbih, diberi Allah cahaya di dalam hatinya. Ini orang yang selalu merasa kematiannya itu dekat, kematiannya itu kada jauh lagi. Yang keempat, diberi Allah nur, cahaya di dalam hatinya. Lianna nural qalbi min arba'ati asya, karena cahaya hati kita ini dapat dari 4 macam. 1, batnun ja'i, orang yang perutnya lapar, orang yang mengamalkan puasa. Ini bisa juga mendapatkan cahaya hatinya. Yang kedua, yang bisa memperoleh cahaya hati ini, sahibun saleh, dia ada punya kawan yang saleh. Kawannya orang saleh, kawannya orang yang baik kepada Allah. Yang ketiga, yang bisa menerangi hati adalah zikrul dzunubil madiyah, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat, kasrul amal, nah pindik angan-angan. 4 hal itu penerang hati, artinya nur fil qalbi. Wa man tala amaluhu aqabahullah bi arba'ati asya, orang yang selalu matinya merasa matinya jauh. Ini merasa lawas lagi, hanya mati. Panjang angan-angan, ngarannya tulul amal. Bila kita merasa bahwa kita ini masih lawas lawan mati, kita dihukum oleh Allah dengan 4 hukuman. Mengapa hukuman yang pertama? Takasulut taat, kulir taat, malas beribadah. Kenapa? Karena merasa lawas juga lagi, hanya mati. So, ada mungkin mati dalam minggu-minggu ini aku.
takasul taat, dihukum oleh Allah dengan malas berbuat taat. Yang kedua, Allah berikan dia kasratul humum, banyak duka cita, banyak pikiran. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya masih lawas, lalu banyak yang dipikirkannya. Yang ketiga, Allah hukum dia dengan hirsun ala jam'il mal, tamak atas menghimpunkan harta. Yang keempat, kaswatul qalab, keras hati, gelap hatinya. Orang-orang yang merasa hidupnya masih lagi lawas itu gelap hati, keras hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, akullukum yuhibbu ay yadkhulal jannah, adakah kalian nih kepingin masuk surga? Qalu na'am ya Rasulullah, kepingin hai Rasulullah. Qala, ujar Nabi kita, qassiru fil amal, pindiki angan-angan kamu. Artinya apa? Jangan merasa lawas hidup di dalam dunia ini. Qassiru fil amal wa asbitu ajalakum baina absarikum, dan sabitkan ajal kamu itu di depan kamu. Sabitkan ajal itu di depan mata kamu. Wastahyu minallah haqqal haya, dan malulah kepada Allah benar-benar malu. Jadi pindik angan-angan ini termasuk adalah merupakan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang menimbulkan banyak kebaikan-kebaikannya. Allah Ta'ala mewahyukan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal mereka, maksudnya mati, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Kenapa bisa demikian? Karena dia kadang membayangkan mati itu secepat ini. Kadang membayangkan bahwa mati itu secepat ini. Umur hanya masih 40-an, masih hanya 50-an. Tetangga sebelah masih 90 umur, seberang rumah 100, belakang rumah 70, seorang hanya 40. Nah, jadi kira-kira 30 tahunan lagi hanya mati. Nah, perasaan seperti inilah tulul amal, panjang angan-angan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu akan menemui kalian. Yang kita lari daripada kematian nih, sebenarnya kita tuh mendatangi kematian. Kematian tuh menunggu kita, kita yang mendatanginya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu dia beritakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan semasa hidup di dalam dunia ini. Ketika ditanya Rasulullah tentang siapakah manusia yang cerdik dan mulia, Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum lahu isti'dada ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Ujar Nabi kita, orang yang cerdik dan mulia itu dia adalah orang yang paling banyak mengingat maut, dan yang paling kuat, yang paling banyak
persiapannya untuk menghadapi maut. Merekalah orang-orang yang cerdik ngarannya. Orang nang pacang musafir itu kada mikirakan sangu itu orang kada cerdik. Orang yang cerdik itu orang yang pasti hendak musafir memikirkan segala-galanya yang akan dijumpai di perjalanan sampai di tujuan. Makanya jar Nabi, orang cerdik mulia itu adalah orang yang persiapannya mantap menghadapi kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdik, mereka peroleh kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Isti'dad lil maut, bersiap-siap mempersiapkan kematian. Oleh para ulama disebutkan bahwa setidak-tidaknya mempersiapkan kematian itu dengan 7 macam nang mesti kita persiapkan sejak sekarang. Sejak sekarang. Yang pertama, ujar mereka, tandanya orang nang punya kesiapan menghadapi kematian itu, pertama adalah dia sudah punya wasiat. Dia sudah punya wasiat. Nah, apa isi wasiat nih? Isi wasiat itu nang apa? Nang pertama, nang perlu kita wasiatkan lawan anak buah kita, keluarga kita, nang kita tulis dalam wasiat itu yang pertama, kalau kita ada menyimpanakan barang titipan orang, itu perlu diberitahu orang rumah nih. Terus sepeda motor itu bakal ada ampun kok, itu orang menitip. Nang itu kada juga tuh orang minjami. Dia perlu wasiat. Nang kedua, nang kita wasiatkan apa, kalau kita ada hutang piutang, ini perlu kita wasiatkan lawan orang rumah kita. Aku ada hutang lawan si fulan sekian, ada hutang lawan si fulan sekian, ada hutang lawan si fulan sekian. Nah, ini wasiat. Itu wasiat nang wajib, nang mesti dilakukan. Jadi kada perlu lagi pengumuman nang keluarga nih di padang orang sambayang kipayah kena. Kalau ada merasa tetangga-tetangga nang ada hutang piutang, silahkan menghubungi keluarga, kada perlu lagi. Ini nang mati sudah punya jelas ada wasiat, hutangku lawan si anu, si anu, si anu. Wasiat nang kada mesti namun baik, seperti wasiat umpamanya, aku minta kalau aku mati supaya disembahyangkan sekurang-kurangnya 40 orang atau 100 orang selebihnya. Kalau aku mati, usahakan nang mamandii aku orang-orang nang saleh, nang mangafan aku orang-orang nang saleh, nang menyembahyangkan aku orang-orang yang saleh. Nah, ini wasiat nang sunnah. Nang tadi wasiat nang wajib itu kita memadahkan itu. Nah, ini isti'dad lil maut. Persiapan mati. Nang kedua, nang perlu kita bersiap-siap itu indah sakalah, menghadapi sakaratul maut ini. Nah, ini mesti ada persiapan khusus supaya menghadapi sakaratul maut itu kita kada gelubuk-gelubuk. Kenapa? Karena kita menghadapi sakaratul maut itu kita bertemuan lawan makhluk yang belum pernah kita lihat.
Kita belum pernah melihat makhluk seperti itu. Makhluknya nang datang kepada kita, nang bakal mencabut nyawa kita. Nah, bila kita kadang mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan, kita melihat begitu sudah hilang ingatan segala-galanya. Melihat bentuk malaikat maut sudah bubar semua. Jadi menghadapi itu, ujar para ulama, sangat diperlukan persiapan-persiapan yang tertentu untuk itu. Nah, apa persiapannya untuk menghadapi sakaratul maut ini? Yang paling baik adalah kasratu zikri la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Bahwa sejak sekarang sudah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, bahwa la ilaha illallah itu merupakan unsul muslim atau mu'min indal maut. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kawan kita menghadapi kematian. Unsul mu'min. Yang pertama itu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, jadi ini ada rencana hendak mengijazahkan zikir ini, zikir la ilaha illallah nih. Jadi diijazahkan kaina zikir la ilaha illallah ini. Dan ini memakan waktu perlu sekitar 2 jam kira-kira untuk segala macamnya. Yang ini ditentukan karena harinya insya Allah hari Sabtu yang akan datang. Bukan Sabtu ini, ada Sabtu akan datang. Sabtu akan datang. Cuma dimulai sekaligus kebanyakan orangnya ada hawa. Jadi kita tarik dahulu nang umur 50 ke atas. Dan laki-laki bini kayaknya lawan lakinya mah ambil nyaman aja lagi menang ada biasa laki. Jadi hari Sabtu yang akan datang 10 hari lagi insyaallah jam 10 lah, jam setengah 10 pagi. Nah, cuma terlebihnya dulu di daftar kita ngarannya daftar mulai hari ini nama bin, dan perlu nama lawan bin. Karena untuk ijazah itu perlu ada nama dan binnya. Nah, jadi sekaligus kayaknya ijazah itu ijazah zikir dan cara-cara kayak apa sebenarnya aturan-aturan orang yang mengamalkan zikir itu. Sekaligus kita ijazah tabarruk mengambil berkah, ijazah musafahah dan musyabakah. Jadi kita makanya kadang-kadang terlalu banyak orangnya, paling banyak awal 70 dulu, 70 seangkatan, 70 seangkatan. Ini la ilaha illallah zikirnya khusus. Ini persiapan yang paling baik ujar para ulama untuk menghadapi sakaratul maut ini. Nah, jadi syaratnya ada 2 yang mengikuti nih. Yang pajang hendak ijazah zikir, musafahah, musyabakah ini syaratnya 2. Yang pertama ini syarat orang tersebut tidak ada terkait dengan satu maksiat. Tidak terkait dengan satu maksiat. Contohnya kayak apa? Orang ini misal suka judi atau apa? Mau lagi bahari judi kada jadi masalah. Orang ini suka zina umpamanya, atau orang ini sampai sekarang masih melakukan praktik riba, artinya masih ada menyimpan duit nang bubunga, minjam duit atau kada kawan itu dulu. Karena mati kada kawa, ada manfaatnya juga dulu. Manfaatnya ada. Jadi habiskan itu dulu hanya. Jadi diperlukan waktu untuk membersihkan yang demikian dulu. Yang kedua, syaratnya orang ini adalah jamaah Tariqah Alawiyah.
Karena ini kita memakai zikir-zikir cara yang digunakan oleh para Alawiyah. Artinya orang nang umpat malam Selasa, maka itu. Persiapan indah sakarah itu yang pertama kasratu zikir la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya banyak zikir itu, ada yang mengatakan kita berzikir itu dalam 24 jam itu sekurang-kurangnya setengah jam. Setengah jam itu kada tahu hitungannya berapa kah? Oke, bila setengah jam itu sekurang-kurangnya. Jadi berzikir ini kita jadikan satu amalan, satu keperluan yang tiap hari digawi. La ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah ini untuk persiapan sakaratul maut. Yang kedua, ujar mereka menghadapi sakaratul maut itu adalah persiapannya yang menunjang lawan zikir la ilaha illallah ini birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Kayak apa aja kita zikir la ilaha illallah bahkan sampai berapa puluh ribu sehari, tapi kita tergolong orang yang durhaka kepada orang tua, tetap di sakaratul maut kita kada berfungsi la ilaha illallah itu. Contohnya apa? Sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah ini seorang sahabat Nabi, orang yang boleh dikatakan tiap hari bertemu Rasulullah, berguru dengan Rasulullah, sembahyang berjamaah dengan Rasulullah, berperang beserta Rasulullah. Ini Alqamah. Begitu hendak mati, kada kau mengucap la ilaha illallah. Padahal orang yang ahli la ilaha illallah. Dicek kenapa kada bisa mengucap la ilaha illallah? Ternyata menyakiti hati ibunya. Dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Dia lebih mengutamakan bininya daripada mamanya. Nah ini. Jadi kayak apapun amalan kita menghadapi sakaratul maut, kalau kada ditunjang dengan birrul walidain itu kada kawan. Mesti bakti kepada kedua orang tua. Namun orang tuanya sudah mati bang, kadang menghalangi kebaktian. Tiap malam membacakan Fatihah kepada orang tua, tiap minggu ziarah ke kubur orang tua, tiap Jumat minta ziarah ke orang tua, itu tanda kebaktian. Itu tanda orang yang bakti. Walaupun dalam waktu hidupnya ini kada sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu orang tuanya mati, tiap Jumat ini ziarah, itu dicatat sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya. Itu amun yang sudah mati. Persiapan sakaratul maut ini, la ilaha illallah diperbanyak dan birrul walidain. Kemudian yang pasti kita lalui indah soal. Kita mempersiapkan diri sewaktu ditanya oleh si munkar dan nakir. Ini pasti kita lalui. Munkar nakir ini. Dan ini kada kawa dihafal. Andai kita hafal dalam dunia nih, hafal benar marrabuka Allahu Rabbi, hafal bujur. Masuk ke dalam kubur kita, datang munkar nakir, hilang sudah hafalan itu, dapatnya munkar nakir. Nah jadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita disuruh mempersiapkan diri menghadapi bagaimana kerasnya, bagaimana tegasnya pertanyaan munkar nakir itu supaya kita selamat bisa lulus. Ujar Nabi kita, man qara'a suratal mulk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Orang yang tiap malam membaca surah Tabarakal Muluk, tiap malam itu kada berpengaruh lagi munkar nakir itu. Dapatnya surah Tabarak, munkar nakir itu lintuk kada hawa lagi. Lam yadurruhul fattan. Surah Tabarak tiap malam. Jadi ngaran malam tuh mulai maghrib sampai subuh. Amun nang waktu nang paling baik imbah maghrib. Itu paling baik. Digabung lawan alif lam tanzil sajadah. Nah, digabung dua.
Karena ujar Nabi kita dalam satu hadis, orang yang sesudah maghrib itu membaca surah Tabarak lawan alif lam tanzil sajadah, itu pahalanya sama dengan Lailatul Qadar. Udah maghrib tapinya digabung lawan alif lam tanzil sajadah. Untuk persiapan waktu menghadapi munkar nakir. Nang keempat, nang kita disuruh Nabi bersiap-siap untuk menghadapi kematian ini adalah al-muqsu bil qabar, kita berdiam lawas di dalam kubur. Lawas dalam kubur sampai kena hari dibangkit kita. Nah, apa dalam kubur kita gawe? Sembahyang kada kawa lagi, beribadah kada kawa lagi, nah apa di kubur? Ini perlu kiriman-kiriman nang dalam dunia. Ini perlu kiriman-kiriman nang dalam dunia. Ujar Nabi, idza mata ibnu Adam in kata amalu illa min thalas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Bila mati manusia putus sudah amal kecuali 3. Pertama, amal sedekah jariyah. Nah, ada sedekah jariyah. Ada berisi membangun nang apakah sebuah buah nang mana ada berisi kekayaan, ada berisi atau menukarakan tanah kah diwakapakan nang pacang digunakan orang terus menerus. Jadi walaupun di dalam kubur berapa ratus tahun, tetap ada setiap saat kirimannya nih. Ini sedekah jariyah nang mengalir. Yang kedua, ilmu nang diamalkan orang. Nah, kita menyampaikan satu ilmu, kemudian ilmu terus menerus diamalkan orang. Macam Imam Syafi'i contohnya. Nah, itu tiap sampai hari kiamat Imam Syafi'i terus dapat kiriman karena amaliyah daripada pengikut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak nang salih nang mendoakan baginya. Anak saleh ini satu mata aja juga paling-paling berumur 70 tahun habis. Nah, itu persiapan mukus bertahan berdiam di dalam kubur sampai hari kiamat. Ya, mesti ada antara 3 itu yang kita persiapkan. Nah, apa? 4 bewakaf kah ada? Atau biasa anak nang saleh kah? Atau ada ilmu yang kita ajarkan yang dimanfaatkan oleh orang. Yang kelima, yang mesti kita hadapi al-ba'tsu wal hasyar. Dalam kubur kita sampai waktunya dibangkit dan dihalau. Dibangkit dan dihalau. Ujar Nabi kita dalam hadis mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ajwa'a ma kanu wa azma'a ma kanu wa a'ra ma kanu qattu wa ansaba ma kanu. Ajwa'a ma kanu qattu wa azma'a ma kanu qattu wa a'ra ma kanu qattu wa ansaba ma kanu. Kita dibangkit dari kubur itu dalam keadaan lapar nang luar biasa, nang kada pernah kita rasakan laparnya seperti itu. Kita dibangkit dari kubur dalam keadaan haus, nang bersangatan haus, nang kada pernah kita sehaus itu. Yang ketiga, kita dibangkit dari kubur dalam keadaan tidak ada sehelai jua pun pakaian yang ada di badan kita. Yang keempat, kita dibangkit dari kubur dalam keadaan susah payah. Lalu ujar Nabi apa? Paman at'ama lillah fid dunya at'amahullah, wa man saqa lillah saqahullah, wa man kasa lillah kasahullah. Barang siapa yang di dalam dunia orang ini suka memberi makan kepada orang lain, suka memberi makan, maka pada hari itu dia akan dapat makanan dari Allah. Barang siapa dia suka dalam dunia memberikan minuman kepada orang, maka pada hari itu dia dapat minuman dari Allah. Barang siapa dalam dunia dia suka memberikan pakaian kepada orang, pada hari itu dia akan dapat pakaian dari Allah.
Nah, jadi persiapan untuk menghadapi yaumil ba'as wal mahsyar itu dalam dunia ini adalah suka memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Arti sukan itu sebulan sekali itu ada suka ngarannya. Sebulan sekali memberi makannya orang itu ada suka. Arti memberi makan orang kada perlu banyak 100 orangnya kada perlu, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Macam Nabi Ibrahim, beliau kada mau makan kecuali ada orang nang sidin beri makan. Tiap hari kita memberi makan kepada orang. Seminggu sekali termasuk suka memberi makan kepada orang. Jadi kada ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan kita pada hari mahsyar itu selain daripada mudah dalam dunia ini suka memberi makan orang, suka memberi minum orang, suka memberi pakaian kepada orang. Nanang keenam, sesudah itu kita indal hisab wal mizan. Ini perlu persiapan. Kita menghadapi perhitungan amal, sesudah amal kita dihitung, ditimbang. Kayak apa caranya kita menyiapkan diri supaya pada hari perhitungan itu kita mendapatkan kemudahan? Yang pertama adalah muhasabatun nafsi fid dunya. Dalam dunia kita sudah menghitung diri kita. Dalam dunia sudah kita menghitung. Bisukan kita hitung nang malam tadi nang apa ada dosa minta ampun, nang apa ada tagawi nang baik bersyukur. Kena kamarian kita hitung pulang nang pang digawi seharian tadi nang nang kada baiknya minta ampun, nang baiknya bersyukur. Tiap hari macam itu kita hitung. Di akhirat kaina mudah hitungan. Muhasabatun nafsi fid dunya. Dan lagi ujar Nabi kita mengatakan wa inna talibal ilm wal mar'atal muti ahli zawjiha wal waladal bar biwalidayh yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang-orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan ini menuntut ilmu mati, atau dia mati parahatan dia bakti kepada suaminya, perempuan yang bakti kepada suaminya, anak yang bakti kepada orang tuanya, mereka itu masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Cuma ukuran bakti ini nang kita kada tahu. Jangan nak merasa membaktinya sudah lawan kuitan lawan laki. Karena ukuran bakti itu sulit dilakukan. Makanya ganjarannya masuk surga bighairi hisab. Jadi persiapan kita isti'adat lil maut, menghadapi kematian kita waktu dihisab dan ditimbang kena amal kita itu, persiapannya adalah kada lain daripada muhasabah, menghitung amal dalam dunia dulu, hitung seorang. Tuhan menghitung di situ kena apa? Teliti. Yang ketujuh, yang terakhir, ini finalnya, indas sirat, di siratal mustaqim. Ini proses akhir. Untung celakanya kita ditentukan di sini, indas sirat. Jakanya kita ni semuaan kita kawa menggawi nang diwajibkan Allah. Kita kawa semuaan menjauhi apa yang dilarang Allah. Sempurna. Itu sudah cukup sebenarnya persiapan kita untuk mati. Andai kata kita ni kawa semuaan menggawi nang diwajibkan oleh Allah. Nang sunat ayo kata digawi nang wajib semuaan biris. Sempurna diterima Allah, dan kita kau menjauhi hal-hal yang diharamkannya
nang makruh ayuh digawi, nang haram kita kawa, sudah selamat sebenarnya. Cuma kita nang wajib kadang-kadang kita kada sempurna, nang haram kadang-kadang kita mau tagawi, lalu dituntut kita untuk mencari jalan-jalan lain untuk menyelamatkan kita menghadapi beberapa perkara-perkara nang kematian ini. Terakhir indas sirat. Ujar Nabi kita mengatakan, man yakunil masjid baitah daminallahu lahu birrauh warrahmah wal jawaz ala sirat. Orang yang masjid merupakan rumahnya, Allah menjamin dia lulus di siratal mustaqim. Orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, Allah jamin dia lulus di siratal mustaqim. Artinya apa? Orang ini mulazamah salat berjamaah di masjid. Kayak rumahnya masjid, ini bilang di masjid saja. Subuh ada di masjid, zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib ada di masjid. Nah, jadi masjid itu macam rumahnya. Nah, orang nang macam ini Allah jamin lulus. Nang kedua, persiapan di situ indas sirat tadi, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Ujar Nabi kita, orang yang paling tetap kakinya di siratal mustaqim, artinya kada pina beguyang-guyang, nah lurus jalannya. Ada orang ini berjalan nah jujuriring di siratal mustaqim, ini kada asbatukum, dia tetap tegak berikit di siratal mustaqim itu. Asyaddukum hubban li ahli baitihi wa li ashabi, orang yang sangat cinta di antara kalian dengan keluargaku dan sahabatku. Orang yang sangat cinta kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, itu orang nang di siratal mustaqim kada akan tergelincir. Kokoh, pisit, nahapnya berjalan di siratal mustaqim itu. Karena dia dalam dunia ini sangat cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi. Ada hadis mengatakan, Rasulullah bersabda, azalun ala sirat kathir. Ujar Nabi, banyak nang tergelincir di siratal mustaqim itu, banyak nang tergelincir. Wa aktsaru may yazillu anhun nisa, dan yang paling terbanyak nang tergelincir itu adalah perempuan. Jadi banyak nang guguran di siratal mustaqim itu, cuma nang paling banyak ujar Nabi nang tergelincir itu bebinian. Kenapa sebabnya? Nah, karena bebinian kebanyakan nang dibawa di dalam dunia. Pakaian berapa macam lapisnya, galang macam-macam beberapa tantangnya, kebanyakan yang diikutinya. Nah, ini. Wa aktsaru man yazillu anhun nisa. Nang paling banyak guguran kaitan di siratal mustaqim itu adalah an-nisa, perempuan. Dan masalah perempuan ini ada masalah dua. Masalah ahmarain ujar Nabi, perhiasan dan pakaian. Itu aja binyannya modalnya yang banyak menyebabkan mereka itu hancur, banyak menyebabkan mereka itu binasa, banyak mereka itu menjual kehormatan dirinya. Kenapa? Hanya untuk pakaian dan perhiasan. Aurat bini-bini kan banyak yang mesti ditutupi, mulai rambut sampai ke batis itu mesti ditutupi. Dan penutupnya ini pun kada sembarang penutup. Kadang-kadang kita perempuan-perempuan nisaul muslimat, perempuan-perempuan muslim kadang-kadang auratnya tertutup juga, mulai rambut tertutup sampai batis tertutup. Cuma penutupnya ini jadi orang tuh pol variasi. Pol variasi ibarat motor itu, mulai jilbabnya bebalang-balang bermacam-macam lalu sampai ke bawahannya. Ini menutup aurat cuma dengan yang lebih daripada aurat. Nah ini kan ada artinya.
Quran mengatakan wala yubdina zinatahunna, perempuan itu jangan menampakkan perhiasannya. Galang, kalung jangan dinampakkan. Perhiasan jangan dinampakkan kepada selain yang berhak menikmati perhiasan itu. Itu suaminya lagi. Nah, jadi menutup aurat tuh cari pakaian nang paling sangat sederhana mungkin menutupi aurat. Jilbab, cukup jilbab kain sebuting. Bakang-bakambang macam-macam, mencilang-cilang, mungkinnya malam bilang kayak bintang. Baju habis, muka belakang macam-macam. Nah ini menyebabkan kebanyakannya ujar Nabi tadi apa? Wa aktsaru ma yazillu anhu nisa. Paling banyak tergelincir itu perempuan kita ini namanya. Laki-laki kan tidak masalah urusan ini. Perempuan tergelincir dalam neraka. Laki-laki ini kan surga bidadari banyak aja di surga berkumpulan. Menghadang banyak aja bidadari. Makanya bini-bini ini kasihan bila kada diperbaiki diri mulai wahini ya macam ini kayaknya. Perhiasan lawan pakaian ini masalah utama bagi bini-bini. Aku hanya berhutang, berkredit macam-macam asal nukar baju yang baik, perhiasan yang baik. Aku hanya berhutang. Ini penyebab ng kehancuran perempuan ini. Ar-Rabi bin Khaisam radhiyallahu anhu berkata, andai kata ingatan kepada maut hilang dari hatiku, niscaya hatiku akan rusak. Mati ini nang maulah kita jadi baik, ingat lawan mati. Rasulullah SAW bersabda, naja awwalu hadhil ummah bil yakin waz zuhdi wa yahliku akhiru hadhil ummah bil bukhli wa tulil amal. Selamat permulaan umat ini, umat-umat yang bahari di zaman sahabat tabi'in itu selamat karena memiliki yakin dan zuhud. Dan akan hancur akhir umat ini karena sifat kikir dan angan-angan panjang. Rasulullah SAW juga pernah memanjatkan sebuah doa yang berbunyi, a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Aku berlindung kepadamu dari angan-angan yang mencegahku dari mengerjakan sebaik-baik amal. Kadang alih mengetahui orang yang panjang angan-angan tuh kadang alih. Kita nih panjang kah, angan-angan kada kah? Kadang alih mengetahui bila kita umpat mengaridit panjang angan-angan dah. Umpat barisan panjang angan-angan. Kada kalau kita berpadah baik kepada diriku baik, barisan umpat 5 mata, umpat panjang angan-angan merasa setahun lagi hanya mati. Panjang angan-angan. Jadi kadang alih mengetahui diri kita ini baik kah, kada kah, panjang angan-angan kah, kada kah, kadang alih. Dalam hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa tidak semua angan-angan itu buruk, tetapi angan-angan buruk adalah angan-angan yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan amal baik. Hal ini telah dijelaskan oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihud Diniyah. Ujar Nabi mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abada. Ini contohnya. Bekerjalah engkau untuk urusan dunia. Anggaplah engkau tuh hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kita menggawi urusan dunia, anggaplah kita hidup selama-lamanya. Bukan ini artinya kita berhimat mencari dunia, kada. Artinya apa? Kalau kada tuntung hari ini, isok pulang, isok ada aja umur. Ini gawian dunia. Sampai waktu zuhur, nah istirahat dulu. Ini mbak zuhur ada aja waktu pulang. Mbak zuhur gawi pulang dunia, asar istirahat. Ini mbak asar ada aja umur. Urusan dunia, tunda aja. Oh ini sudah pukul 5 hari, istirahat dah usaha. Karena isok aja pulang buka. Ini urusan dunia. Anggaplah kita hidup sepanjang masa. Jadi urusan dunia tunda aja, ada apa-apa. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun qada. Nah, kalau urusan akhirat seolah-olah engkau besok mati. Hari ini ada amalan yang baik, gawi, besok busi aku mati ke sambat lagi. Nah, itu artinya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun qada.
Hari ini aku ada hutang, bayari. Esok usia aku mati. Nah ini maksudnya urusan akhirat. Urusan akhirat anggaplah engkau gada besok mati. Ya'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abada wa amal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghada. Jadi angan-angan ini ada nang panjang ini, ada nang baik ya, masalah kayak tadi, masalah urusan nang gawian kita keduniaan. Nah, itu anggaplah kita umur panjang. Tapi kalau urusan keakhiratan, jangan sekali-kali kita merasa panjang umur, panjang angan-angan tadi. Di situ ketahuilah sesungguhnya penyebab seseorang berangan-angan panjang. Ketahuilah sesungguhnya penyebab seseorang berangan-angan panjang. Kenapa? Sebabnya kita merasa bahwa kita masih mempunyai umur kira-kira 1 bulan lagi. Kenapa? Sebabnya kita merasa bahwa kita masih merasa punya umur mungkin 1 tahun lagi. Kenapa? Sebabnya kita mungkin merasa masih punya umur 20-30 tahun lagi. Nah, sebabnya tidak lain adalah kebodohan. Karena kita bodoh, karena kita jahil. Lalu kita merasa bahwa hidup kita dalam dunia ini masih lama. Maksud bodoh di sini bukan bodoh dalam hal urusan duniawi, bukan bodoh dalam hal berhitung, bukan bodoh dalam hal berdagang, berniaga. Tapi maksud bodoh di sini adalah bodoh dalam hal yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan di bangsa Arab situ, masanya disebut masa jahiliyah, masa kebodohan. Padahal orang jahiliyah waktu itu bukan bodoh, mereka orang yang pandai dalam hal berbahasa, mereka orang yang pandai dalam berdagang, mereka orang yang pandai dalam bersiasah, berpolitik. Tapi Allah menyebut mereka itu adalah jahiliyah. Kenapa? Sebabnya karena mereka dalam pandangan Allah orang-orang bodoh. Karena menyembah sesuatu yang mereka bikin sendiri, menyembah sesuatu yang diulah seorang. Nah, sama halnya apabila kita merasa bahwa hidup kita ini masih 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, bahkan mungkin 20 tahun lagi, itu adalah kita termasuk orang yang bodoh. Sebabnya itu. Yang kedua, penyebabnya seseorang itu berangan-angan panjang, merasa hidup masih lama, cinta dunia dan perasaan nyaman terhadap berbagai kenikmatan dunia. Orang yang hidupnya makmur, hidupnya nikmat, hidupnya nyaman, pasti mengingini lawas dalam dunia ini. Pastinya mengangan-angan panjang umurnya. Sedangkan obat bagi kebodohan seperti ini adalah selalu mengingat maut dan menyadari bahwa setiap makhluk pasti akan mati. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita ini masih bertahun-tahun lagi hanya mati, itu bodoh ngarannya kita dalam pandangan Tuhan. Obat yang demikian adalah ingat mati. Ingat mati apa? Ingat bahwa kematian itu kada pandang umur. Kematian itu kada pandang bangsa. Kematian itu kada pandang keturunan. Kalau pang misalnya abah kita mati umur 90, kakek kita umur mati 101, nenek kita mati umur 95. Jadi kira-kira aku ini ratusan bisa kau hanya mati. Jangan berpikir demikian. Karena mati itu kada memandang keturunan, kada mesti. Nah, berpikir demikian adalah pikiran bodoh. Pikiran bodoh. Selalu mengingat maut dan menyadari bahwa setiap makhluk pasti akan mati.
sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkan. Artinya maksud hadis ini, kita boleh cintai siapa yang kita cintai, tapi kita ingat satu saat kita pasti akan berpisah dengannya, kita akan meninggalkannya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, kenapa sebabnya tulul amal, merasa lawas lagi hanyar mati, itu tercela, dicela dalam agama. Kenapa sebabnya? Kalau kita merasa masih berumur 1 bulan lagi, itu dicela dalam agama. Kalau kita merasa berumur masih 1 tahun, maginnya dicela lagi. Kenapa sebabnya dicela itu? Ujar Imam Ghazali, karena ada 4 hal yang menyebabkan panjang angan-angan itu dicela oleh agama. Pertama, tarakut ta'ah wal kasal biha. Perasaan masih lama hidup dalam dunia ini adalah menyebabkan kita meninggalkan taat kepada Allah dan malas. Itu sebabnya tulul amal ini dicela. Kita malas beramal, malas untuk taat karena kita masih merasa ada umur untuk memperbaiki diri. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi berpesan kepada salah seorang sahabat Sidin, salli salata muwaddi', sembahyanglah engkau sebagaimana sembahyang orang yang terakhir sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita pastikan bahwa ini merupakan sembahyang yang terakhir bagiku. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa sembahyang itu khusyuk, bisa sembahyang itu tambah hadir hati kehadirat Allah. Nah, salli salata muwaddi', sembahyanglah engkau sembahyang orang yang terakhir kali sembahyang. Jadi kita sembahyang asar hari ini, jangan kita berharap di maghrib bisa sembahyang. Lalu kita berusaha sembahyang asar ini sebaik-baik sembahyang jadinya. Kalau kita merasa bahwa esok kita masih bisa sembahyang asar, Jumat kaina masih bisa sembahyang asar, tahun kaina masih bisa sembahyang asar, nah lalu sembahyang itu apa adanya, sembahyang itu bebarang aja. Bahayanya ini tulul amal, membuat kita malas dalam taat, malas dalam berbuat ibadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa tulul amal itu dicela? Merasa lama lagi hidup dalam dunia itu dicela karena akibatnya tarakut taubah wa taswifuha. Ujar Imam Ghazali, akibatnya meninggalkan tobat dan menunda-nunda tobat. Akibat kita merasa masih hidup lagi bulan akan datang, makain aja tobat dulu. Akibat kita merasa masih menemui bulan Ramadan ini, kayaknya bulan Ramadan aja memperbaiki diri, kayaknya bulan Ramadan aja tobat, kayaknya bulan Ramadan aja memperbanyak ibadah. Nah, akibat daripada tulul amal. Yang ketiga, bahayanya al-hirsu ala jam'il mal wal istighal bid dunia. Kalau kita merasa masih berumur 2-3 tahun lagi, itu kita pasti kepingin untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan dunia, harta. Kenapa? Karena kita merasa masih 2-3 tahun lagi umur. Kayak apa kena aku mengungkusi ini, kayak apa kena aku bayar ini, kayak apa aku bayar itu. Padahal yang kita pikirkan itu semua dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat daripada tulul amal. Yang keempat, nah ini yang paling berbahaya,
Akibat tulul amal itu adalah qaswatul qalbi, keras hati. Hati kita jadi beku. Mendengar Al-Quran kada tersentuh, mendengar orang menyampaikan hadis Nabi kada tersentuh. Ini keras sudah hatinya. Akibat daripada tulul amal. Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat satu saat engkau akan berpisah dengannya. Ujar Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnani, tulul amal wattiba'ul hawa. Ala wa inna tulul amal yunsil akhirah, wattiba'al hawa yasuddu anil haq. Yang paling aku khawatirkan ya Nabi kepada kalian wahai umatku ada dua perkara. Yang pertama, merasa lama hidup dalam dunia ini. Merasa lama hidup dalam dunia. Yang kedua, yang aku khawatirkan ujar Nabi adalah mengikuti kemauan. Mengikuti kemauan diri, kemauan nafsu. Bahwasanya panjang angan-angan merasa lama hidup dalam dunia itu melupakan akhirat. Dan mengikuti kemauan nafsu itu mencegah seseorang dari kebenaran. Jadi apabila kita panjang angan-angan, kita merasa masih lama lagi hidup dalam dunia ini disebabkan karena kita bodoh, nah obatnya apa? Mengingat maut. Berpikir tentang kawan-kawan kita nang sudah mati. Si anu mati tak anu pada aku. Si anu mati umuran aku. Si anu mati sekelas lawan aku. Salah satu untuk menghilangkan kebodohan. Sebab nang kedua kita merasa panjang angan-angan itu, merasa lama hidup dalam dunia, sebabnya adalah cinta dunia. Cinta dunia dapat diobati dengan memperkuat keimanan terhadap Allah dan hari akhir, serta kesadaran bahwa dunia ini fana, rendah, dan dibenci Allah Ta'ala. Kalau kita merasa lama hidup dalam dunia, kalau kita merasa ingin lawas lagi dalam dunia ini, nah perasaan itu adalah perasaan yang salah. Itu perasaan penyakit. Nah mesti diobati. Obatnya ujar Sidin tadi dengan memperkuat keimanan terhadap Allah dan hari akhir, dan menyadari bahwa dunia ini ada habisnya, ada binasanya, rendah dan dibenci Allah Ta'ala. Dunia ini dibenci oleh Allah, buat apa aku ingin berlama-lama dalam dunia? Kalau dunia ini tempatnya rendah, dunia ini tempatnya hina, buat apa aku berlama-lama hidup di dalam dunia? Dalam hadis disebutkan, laukanatid dunya tazilu indallah janaha ba'udah ma saka kafiran minha syurbatama. Andai kata dunia ini di sisi Allah ada berharga seberat sayap nyamuk, andai kata dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, niscaya tidak Allah berikan orang kafir itu seteguk air jua pun. Andai kata dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kehinaan dunia. Kalau kita membenci seseorang, kita murka dengan seseorang, tentu kita kada akan memberi yang berharga. Nang kita berikan pasti nang kada ada harganya. Nah demikian Allah terhadap dunia ini, dia berikan orang kafir kemewahan, dia berikan orang kafir kekayaan, orang kafir kepangkatan, kekuasaan.
Kenapa sebabnya Allah berikan demikian? Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saka kafira minha syurbatamah. Hadis lain mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Orang mukmin itu orang yang kada betah hidup dalam dunia. Orang yang sudah sejak dini mempersiapkan untuk meninggalkan dunia. Ini orang beriman. Orang beriman itu orang yang paling kada nyaman diam dalam dunia. Orang yang sudah siap-siap untuk meninggalkan dunia. Kenapa sebabnya? Karena ujar Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Siapa nak aku dalam penjara belawas? Pasti orang dalam penjara hendak lakas keluar. Nah kayak itu juga orang mukmin ini hendak cepat keluar daripada penjara, hendak cepat keluar daripada dunia. Dunia laksana penjara bagi orang mukmin. Kenapa sebabnya? Karena orang mukmin dalam dunia ini dibatasi gerak-geriknya. Orang mukmin dalam dunia ini dibatasi kehendaknya. Orang mukmin dalam dunia dibatasi kawan-kawannya. Kada boleh berkawan si A, kada boleh berkawan si B, kada boleh berpakaian macam ini, kada boleh makan ini, kada boleh ke tempat itu, kada boleh ke tempat ini. Nah, orang mukmin dalam dunia itu diatur kayak orang dalam penjara. Makanya orang beriman pasti hendak cepat keluar daripada penjara, pasti cepat hendak keluar daripada dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dalam hadis ini artinya apa? Kita mesti merasakan bahwa dunia ini adalah penjara. Dunia adalah penjara. Wa jannatul kafir, dan surga apa? Surganya orang kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Orang kafir paling sakit hati bila kematian itu datang kepadanya. Orang kafir paling takut mati. Kenapa? Karena ini surganya sudah. Dia akan meninggalkan surganya, dia akan meninggalkan kenikmatannya, meninggalkan kebebasannya, meninggalkan kemewahannya. Nah, bila kita demikian halnya, kita berat, takut, lawan mati karena merasa nyaman dalam dunia ini, kita digolongkan dengan orang-orang kafir dalam hal ini. Sama dengan orang kafir. Kita takutan mati, ngeri lawan mati. Kenapa? Karena dunia sudah nyaman. Dunia sudah serba ada dimiliki, dunia sudah serba ada yang dimaui. Lalu kita khawatir mati, ingin selamanya hidup dalam dunia. Nah, ini gaya orang kafir. Ujar Nabi, al-maut rahatul mu'min. Orang kematian itu merupakan kelapangan bagi orang mukmin. Al-maut rahatul mu'min. Oh, kematian itu kelapangan bagi orang mukmin. Artinya orang mukmin begitu mati habis sudahnya, bebas. Yang dihadapinya cuma kelapangan-kelapangan berikutnya. Nah, jadi demikian orang-orang dahulu, para salafus salihin, orang-orang salih, mereka bercerita dalam manakib-manakibnya. Aku dalam dunia ini sebenarnya kepingin sebuting aja sembahyang malam. Namun aku ini kada kawal lagi sembahyang malam, aku lebih baik mati. Nah, jadi mereka tuh ingin hidup dalam dunia karena ibadah. Aku kepingin dalam dunia hidup, minta panjangkan umur kepada Allah, karena dalam dunia aku menemukan kenikmatan ibadah kepada Allah. Kawa sembahyang malam, kawa sembahyang itu, kawa sembahyang. Jadi aku masih ingin hidup dalam dunia. Paling-paling demikian kalau mereka itu hendak masih tetap di dalam dunia ini. Ada lagi sebagian mereka, aku masih ingin hidup dalam dunia karena masih ingin mengajarkan ilmu, masih ingin mengharapkan mereka menimba ilmu kepadaku. Jadi masih aku ingin hidup dalam dunia. Kalau andai kata mereka sudah dapat ilmu daripadaku, aku lebih senang mati daripada hidup di dalam dunia ini. Nah, itu bisa dimasukkan demikian.
ingin hidup dalam dunia, tapi untuk hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau dakwah menyampaikan Islam di Makkah 13 tahun, di Madinah kurang lebih 10 tahun, turun sudah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya Tuhan, sekarang sudah sempurna agama. Artinya sekarang sudah habis tugas Nabi Muhammad untuk dakwah. Sekarang sudah habis. Islam sudah kemana-mana, Islam sudah diterima oleh semua golongan. Nah, Nabi kita diberi pilihan oleh Allah. Biar Tuhan, wahai Muhammad, engkau diberi tetap dalam dunia atau ikam memilih Rafiqal A'la. Nah, Rasulullah memilih Rafiqal A'la. Nabi kita memilih kawan yang di atas. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sini sudah habis tugasnya. Sudah habis tugasnya. Nah, demikian pula kalau kita orang yang beriman, beribadah sudah kada kawal lagi karena sudah uzur, sudah tua, sembahyang malam kada kawal lagi, memperbanyak Quran sudah kada kawal lagi. Nah, kalau sudah demikian halnya, kita lebih senang menerima kematian daripada berlama-lama hidup di dalam dunia ini. Tapi kalau kita masih hendak rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin mendakwah Islam, rajin menegakkan syiar Islam, ayuh hendak panjang umur. Ini masih dipuji di dalam agama kita, karena kita ingin dalam dunia untuk agama. Nah, itu dibolehkan. Jangan kayak tadi, orang yang ingin dalam dunia karena merasa nyaman dalam dunia, karena merasa nikmat, karena merasa serba ada, lalu takutan lawan mati. Nah, ini nang kada baik. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Al-maut rahatul mu'min. Penyebab yang kedua daripada panjang angan-angan ini adalah cinta lawan dunia tadi. Obatnya memperkuat iman dan merenungkan betapa rendahnya dunia di sisi Allah. Merenungkan betapa dunia ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az berkata, "Al-hikmah tahwi minas sama' ilal qulub." Ini ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang langsung dari Allah, setiap hari turun ke bumi ini. Ilmu-ilmu wa atainahu min ladunna ilma, ilmu-ilmu yang langsung dari Allah, tiap hari Allah kirim ke dunia ini. Mereka kemana? Mencari hati-hati manusia untuk disinggahi oleh ilmu hikmah itu. Dan ilmu-ilmu hikmah ini kada akan masuk ke dalam hati, yang dalam hati itu ada 4 perkara. Uliling, tiap tengah malam ilmu-ilmu rahasia Allah ditebar ke muka bumi ini, mencari hati-hati nang cucuk tempatnya. Ilmu itu kada akan singgah di hati orang nang dalam hatinya ada 4 hal. Yang pertama, ar-rukun ilad dunia. Nah, orang itu dalam hatinya cinta kepada dunia. Kalau hati kita masih cinta kepada dunia, masih ingin lama-lama hidup dalam dunia, beliung sudah ini. Oh, ini kada patut tempatku di sini. Beliung sudah ilmu tadi. Yang kedua, dalam hati kita itu kalau ada waham mughadin, memikirkan kehidupan esok hari. Esok hari kayak apa kena aku makannya, esok hari kena kayak apa aku belanjanya, esok hari kena kayak apa anak-anakku sekolahnya. Nah, memikirkan demikian, ilmu itu pun kada akan masuk ke dalam hati yang memikirkan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, wahasadu akhin, dalam hati kita ada dengki kepada saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Ilmu itu mengetahui hati kita ada hasad dengan saudara, ilmu itu pun kada jadi masuk ke dalam hatinya. Yang keempat, hubbu syarab, dalam hati kita ada kepingin dimuliakan orang, kepingin kemuliaan.
Ini hati hendak dimuliakan orang, hati kita hendak disanjung, dipuji orang. Kalau hati demikian, ilmu hikmah kada akan bisa masuk ke dalamnya. Nah, jadi yang pertama, ar-rukun ila dunia. Kalau hati kita ini ada cinta, condong kepada dunia, ilmu-ilmu laduni kada akan bisa masuk ke dalam hati. Nah, ini bagaimana Allah membencinya terhadap dunia. Memang ada hadis Rasulullah mengatakan manusia yang paling baik itu adalah orang yang panjang umur, baik amal. Itu paling baik manusia, umurnya panjang, amalnya baik. Kalau kita sudah hari-hari beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, kita hendak minta panjangi umur supaya lebih banyak lagi amal. Nah, itu kada jadi masalah, itu bagus. Nang kada baik itu kita merasa dunia ini memberikan kenikmatan, kenyamanan kepada kita. Nah, dunia memberikan apa nang kita kehendaki. Kalau kita hendak berlama-lama dengan demikian, nah ini nang kada baik. Alamat seseorang yang berangan-angan pindik adalah akan segera beramal dan mempersiapkan diri menghadapi maut sebelum kematian itu tiba. Jadi kalau mendengar ada hadis amalan ini baik, ada mendengar perkataan ulama-ulama salihin bahwa salawat ini baik, kada ada lagi dalam pikirannya, oh kaina menggawi, kaina tuh kada ada lagi. Ini tandanya orang yang berangan-angan pendek. Tanda orang yang sudah merasa hidup dalam dunia ini kada lama lagi. Kada ada istilah kaina dalam berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikisahkan dalam satu hadis turut keluar dari rumah menuju masjid untuk memimpin sembahyang berjamaah. Begitu sampai di peimaman sudah nama angkat takbir, Nabi kita buru-buru bulik ke rumah. Sahabat bingung, kenapa Nabi berbulik ke rumah? Sudah Nabi kita bulik ke rumah, keluar dari rumah sirin membawa duit. Membawa duit. Lalu ujar Nabi, "Napa? Ini duit titipan orang untuk dibagikan kepada kaum muslimin dan muslim. Aku kada hendak menunda-nunda membagikan duit ini. Kalau pinang kada sampai waktunya." Ini amanah. Nah, jangan sampai melambatkan amanah-amanah yang kita diminta untuk membagikannya, menyerahkannya, kalau kita sudah merasa pindik angan-angan. Jadi kadang menunda hal-hal yang seperti itu. Kita berhutang, hutang sebulan umpamanya lawan orang, sampai duitnya 10 hari dapat duitnya, bayari hutangnya itu. Kadang menunggu sebulan, tandanya kita pindik angan-angan. Alamat seseorang yang berangan-angan pindik adalah akan segera beramal dan mempersiapkan diri menghadapi maut sebelum kematian itu tiba. Nang apa saja dalam akal kita sesuatu nang kita telah sedia itu nyaman. Nang apa karena kita sudah siap terjadi nyaman. Nang sakit itu bila kita kada siap. Nang apa saja bila kita kada siap sakit. Baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kita bahabar ke rumah orang, lah aku esok hendak datang ke rumah Hikam jam 1. Pernah datang ke rumah Hikam guna esok jam 9. Nah, kita nyaman nampun rumah nih, masih siap. Nah, menyediakan waktu, menyediakan apa yang disediakan, kan nyaman. Kita bersiap-siap. Kalau kita kada ada persiapan, kada ada pemberitahuan, datang kurang 20 ke rumah. Persiapan kada ada, banyu kada ada, baras kada ada, iwak kada ada, nyaman lah kita. Kenapa? Karena kada ada persiapan. Nah, dalam dunia aja kalau kita kada ada persiapan sulit, apalagi urusan menghadapi kubur, menghadapi maut, namun kada ada persiapannya. Makanya untung orang-orang yang sampat garing anyar mati itu satu keberuntungan.
Kenapa? Karena sempat mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang diberi Tuhan penyakit itu satu keuntungan, satu rahmat. Dengan penyakit ini bisa ingat, nah ini aku sudah semacam diisi penyakit. Dan penyakit itu bila datangnya ketemu lagi bulik, paling berlindung datang pulang katanya. Penyakit ini kiriman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan manusia bahwa kematian itu artinya kada jauh lagi. Jadi mungkin kita ada penyakit, satu penyakit itu adalah satu rahmat daripada Allah untuk memberikan kabar kepada kita bersiap-siap. Bersiap-siap. Karena ada yang pacang bakal maambili. Ini kabarnya sudah ada semacam penyakit. Bila semacam penyakit ini kita masih kada perhatian, bisa kalau Tuhan sayang dikirim Tuhan pulang sebuting lagi penyakit. Dengan harapan supaya penyakit yang kedua ini bisa ada perhatian. Kalau ada perhatian juga dua macam ada penyakit, darah tinggi, kancing manis umpamanya. Gak masih aja lagi, kada ada perubahan daripada sebelum ada penyakit, kada ada perubahan. Sebelum ada penyakit macam itu juga, dua macam penyakit dikirim masih kada ada perubahan. Tuhan masih sayang, dikirim Tuhan stroke. Dikirim Tuhan stroke, tangan pilai, batis pilai. Ini sudah peringatan yang lampu kuning terakhir nih. Bila sudah masih hajan ini, nah ini orang sudah tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Macam-macam peringatan diberi Tuhan, teguran diberi Tuhan, kiriman demikian. Intinya apa? Penyakit itu supaya kita mempersiapkan diri sebelum kematian itu tiba. Para ulama berkata, Abdalun nas man fihi khamsu khisal. Manusia yang paling abdal itu orang yang dalam dirinya ada 5 perkara. Ini manusia yang paling utama. Yang pertama, ayyakuna muqbilan ala ta'atillah, bahwa dia ini selalu berhadap taat kepada Allah. Orang ini taat lawan Allah. Yang kedua, ayyakuna naf'uhu zahiran bainan nas, orang ini manfaatnya nampak, manfaatnya nyata di tengah-tengah manusia. Mana orang yang suka beribadah, orang ini bermanfaat pulang, nampak manfaatnya jelas bagi manusia. Yang ketiga, ayakunan nas min syarrihi aminin. Yang ketiga, manusia itu merasa aman daripada kejahatannya. Manusia merasa aman daripada kejahatannya. Orang kada ada khawatir lawan inya nih. Orang kada ada khawatir, orang kada ada takutan lawan gangguannya. Orang kada ada khawatir lawan tangannya. Orang kada ada khawatir lawan muntungnya. Orang merasa aman dengan adanya dia. Yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nas aisin. Yang keempat, orang ini kadang menghendaki apa-apa yang ada di tangan manusia. Nya kadang dalam hatinya, mudahan si anu tu memberi aku itu, mudahan si anu tu menghutangi aku itu, mudahan si anu itu menginjami aku itu. Ada dalam hatinya harapan demikian kepada manusia. Berharap kepada manusia untuk dikasihnya, dipinjaminya, dihutanginya itu ada. Nah, yang kelima, ayyakuna musta'iddan lil maut, bahwa dia bersiap-siap bagi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla suqmik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Ujar Nabi kita, manfaatkanlah 5 hal sebelum tiba 5 yang lain. Manfaatkan masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Kita masih kuat, manfaatkan kekuatan ini untuk ibadah. Puasa, perbanyak puasa, perbanyak sembahyang malam. Ini lagi anum apa aja, guring itu 2 jam sehari.
Kawa lagi anom 2 jam, sejam sehari cukup. Sudah makin tua makin kada kawa lagi. Lagi anom 2 jam guring sehari, sisanya nuntut ilmu, beribadah, membantu manusia. Lagi mudanya. Mbak sudahnya berumur 50 tahun, umur 40 tahun kada kawa lagi. Awak sudah sakit-sakitan karena angin malam kada kawa lagi, kurang guring kada kawa lagi. Lalu orang nang sedemikian rupa dia berkata, ujarnya jakanya aku masih kayak dahulu, aku tetap beribadah kepada Allah. Wah ini kada kawa lagi sudah tua. Nah tetap ini di hari-hari dicatat oleh Allah sebagai orang nang ahli ibadah. Nah ini untungnya. Kalau kita lagi anom kada ada kuat beribadah. Sudah kita tua, makanya aku lagi anom kok kuat beribadah. Kata ditulis Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah membuktikan lagi anom pan apa digawe. Tuhan sudah membuktikan lagi anom kan napa-napa. Dulu sihatnya, kuatnya, gagahnya kada ada. Sembahyang malam, beribadah kada ada. Sudah tua hanya makanya kayak bahari aku kawa kata dicatat Tuhan itu sia-sia. Karena Allah sudah memberikan kekuatan pada waktu masa mudanya itu. Nah ini untungnya orang yang lagi muda beribadah, lagi muda nuntut ilmu, sudah tua kada kawa lagi, tiap hari dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah dan menuntut ilmu. Wasihhataka qabla suqmik, manfaatkan masa sihatmu sebelum tiba masa sakitmu. Lagi sihat, puasa, beribadah, macam-macam. Sudah garing, puasa kada kawa lagi, beribadah malam kada kawa lagi, sudah garing. Tapi hati tetap, jakanya aku sihat kayak bahari aku masih puasa. Jakanya aku sihat kayak bahari masih beribadah malam. Allah tahu, Allah mencatat tiap malam pahalanya. Karena Tuhan sudah membuktikan ini orang lagi sihat memang beribadah kepadanya. Manfaatkan masa kayamu sebelum tiba masa fakirmu. Orang ini lagi sugih, lagi kaya raya, suka sosial, suka membantu orang, suka macam-macam kebaikan diperbuatnya. Nah, sudah enya tuha, kalau kau lagi berusaha, hartanya sudah kada ada lagi. Lalu ingin berkata, makanya kau kayak bahari jadinya bangunakan masjid sebuahan gitu. Ditulis oleh Allah. Karena Tuhan tahu lagi anom, lagi inya kaya, orang ini memang sosial. Lagi dia kaya, memang orang ini suka memberi makan yatim, memberi makan orang fakir miskin. Dicatat oleh Allah tiap hari. Walaupun ini sekarang sudah miskin, kada kau lagi melakukan yang demikian itu. Manfaatkan masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Masa luang mana? Masa luang ya, masa wah ini masa luang ngarannya. Masa sibuk itu masa apa? Masa sibuk itu masa di mana kita sudah menghadapi sakaratul maut. Itu masa sibuk. Kayak apa aja sibuknya kita wahini nih. Macam-macam urusan kita, berbagai macam kesibukan, itu masih belum sibuk. Kalau sudah dibanding dengan kita menghadapi malaikat maut, itu sibuk nang sebenar-benar sibuk. Kita kada sempat berpikir apa-apa lagi dalam hal menghadapi ini malaikat maut ini. Di setiap manusia datang malakal maut, terutama orang-orang yang kurang ibadah, kurang taat kepada Allah, datang malaikat maut. Apa yang dikata oleh manusia ini? Orang yang selama ini jarang dekat lawan Tuhan, jarang beribadah lawan Tuhan, jarang sosial kepada makhluk Tuhan. Datang malaikat maut, apa yang diucapkan oleh si manusia ini? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini si hamba ini memohon kepada malaikat maut, tunda pang sedikit saja waktuna, sekadar aku kawa menyedekahkan seluruh hartaku. Ini sudah malaikat maut. Bila malaikat maut itu sudah datang kepada kita, kita sudah melihat kepadanya, sudah kada berguna lagi kebaikan-kebaikan. Nah, kita mengata setiap manusia yang selama ini jarang jauh dengan Tuhannya di hadapan malaikat maut itu berkata,
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wahai malaikat maut, beri pang aku sedikit lagi waktu sekadar kau mengucapkan bahwa seluruh hartaku kusedekahkan. Berapa detik ada tuh? Sekadar kau mengucapkan bahwa hartaku semua untuk kusedekahkan agar aku jadi orang saleh. Ya malaikat maut, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah akan memberi tempo lagi kalau sudah tiba saatnya. Ini sudah tiba saatnya, enggak ada lagi tempo. Walaupun sedetik 2 detik sekadar mengucapkan itu, enggak ada lagi tempo. Ini masa luang ya, masa wahini ngarannya. Manfaatkan masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum tiba masa matimu. Dahulu setiap hari Malik bin Dinar rahimahullah berkata kepada dirinya, segeralah beramal sebelum kematian menghampirimu. Sebanyak 60 kali Sidin tiap hari membisiki diri Sidin, 60 kali sehari, lakasih beramal sebelum maut menghampiri dirimu, lakasih beramal. Dan dalam sebuah nasihatnya, beliau rahimahullah pernah berkata, segeralah beramal, segeralah beramal. Sesungguhnya jika tarikan napas ini ditahan, maka terputuslah amal-amal saleh kalian. Kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi, innama na'uddu lahum adda. Sesungguhnya kami menghitung untuk mereka dengan perhitungan yang teliti, yakni Allah menghitung jumlah napas mereka. Allah mengetahui masih berapa napas yang kita miliki. Allah yang tahu demikian itu. Oh, kita masih memiliki sekian juta napas lagi. Napas adalah waktu yang sangat pendek. Semasa hidupnya manusia menghirup dan menghembuskan napas. Napas adalah durungan uap dari jantung. Durungan tersebut dan lamanya durungan itu disebut napas. Sekali napas sama dengan 2 kali kedipan mata. Sehingga dalam sehari semalam manusia memiliki 24.000 napas. Seseorang arif lainnya mengatakan bahwa dalam hati manusia setiap hari terdapat 70.000 geritik. Dalam hati kita nih ada 70.000 geritik. Sama dengan jumlah malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Baitul Ma'mur itu adalah satu tempat di mana tiap hari malaikat masuk 70.000 ke sana dan kada keluar lagi. Tiap hari 70.000 masuk, tiap hari 70.000 masuk dan kada keluar lagi. Ya, luasnya Baitul Ma'mur itu menurut ulama mengatakan letaknya di langit pertama, berbetulan dengan Baitullah. Baitul Ma'mur. Tidak diragukan bahwa hati adalah Baitul Ma'mur, rumah yang makmur, dapat makmur dengan kebaikan ataupun dengan kejahatan. Ada seseorang arif yang setiap hari berzikir kepada Allah sejumlah napasnya, yaitu 24.000 kali. Persoalan napas ini tiba-tiba saja terlintas dalam pikiranku, ujar pengarang ini. Maka aku membahasnya, meskipun sebenarnya membahas muraqabah lebih utama. Napas manusia akan habis tepat seperti yang telah ditentukan Allah, tidak dapat menambah atau menguranginya. Napas terakhir yang dihembuskan manusia berakhir dengan keluarnya ruh dari jasad. Begitu ruh keluar dari jasad, di sekitar mayatnya orang-orang menangis. Malaikat maut itu sebenarnya berkata, wahai keluarga si Fulan, kami tidak zalim kepada Fulan ini. Memang sudah habis jatahnya. Kami bukan mengurangi jatahnya, kada. Kami tidak zalim. Kami mencabut tepat. Memang jatahnya sudah habis bernapas. Meninggalkan keluarga dan memasuki kubur sesuai dengan ketentuan ajal yang tidak dapat diketahui kapan tibanya. Kesempatan hidup manusia ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk menakut-nakuti mereka dengan kefakiran dan menyuruh mereka untuk berbuat keji. Sayangnya manusia itu sendiri telah menipu dirinya dengan memperturutkan berbagai keinginan syahwat, menunda-nunda tobat dan meragukan kematian dan akhirat.
Akhirnya maut tiba menjemput tamu dunia, membawanya pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan telanjang dan tidak membawa apa-apa. Nah, syaitan datang kepada diri kita di waktu kita berumur mungkin 20 tahun. Syaitan datang. Syaitan kaina yang berbuat taat tuh kaina aja. Cuma masih anu hanya 20 umur. Yang berbuat taat wah ini bersama patuha kena kada baik soal khatimah jadinya. Mungkin lagi anu baik-baik kelakuan kena tuha kada baik lagi. Baik tuha kena baik anu biar aja kada baik dulu. Nah, syaitan membujuki demikian waktu kita umur 20-an. Karena umur 30 sadang hendak memperbaiki diri. 10 tahun pulang kita mentaati syaitan tadi. Umur 30 datang pulang syaitan, 30 itu masih anum. 40 kayaknya sadang. 40 itu batas manusia baik buruknya ditentukan di situ ya syaitan. Kayaknya 40 itu masih anum. Cuma baik mencari harta dulu, baik cuma nabung dulu. Karena muntuh nyaman beribadah aja lagi.